Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini Bapak akan menjelaskan materi kuliah berkaitan dengan mikologi pada tumbuhan. Pada perkuliahan ini, Bapak akan menjelaskan tentang penyakit ceratosistis pada berbagai tanaman, terutama yaitu pada tanaman nangka, tanaman akasia, dan juga pada tanaman mangga. Serangan penyakit ceratosistis, atau sebelum kita menjelaskan apa itu penyakit ceratosistis, Bapak akan menjelaskan apa itu ceratosistis. Ceratosistis merupakan jenis fungi yang berasal dari kelas Ascomycetes. Ditandai dengan bentuk ciri khas adanya perithecium, terus juga adanya ascospora yang berbentuk ascus, dan juga dia memiliki bentuk silinder conidia maupun yang berbentuk barel pada conidianya. Agar kalian lebih memahami tentang penyakit ini, Bapak akan coba menjelaskan kepada kalian gejala-gejala penyakit ceratosistis pada berbagai tanaman tersebut di lapangan. Ayo kita ke lapangan. Saat ini saya sedang berada di perkebunan nangka. Di belakang saya ada salah satu tanaman nangka yang terserang oleh penyakit ceratosistis. Tanaman nangka yang berumur 3 tahun ini terserang oleh penyakit ceratosistis yang menyebabkan daun pada tanaman nangka ini menjadi kuning, layu, dan akhirnya menjadi mati. Serangan ini diakibatkan oleh berkembangnya jamur ceratosistis pada bagian sapwood pada pohon tanaman nangka. Pada serangan yang sangat parah, penyakit ini telah menyebabkan kanker pada batang dan telah menyerang pada bagian heartwood pada pohon tanaman nangka, yang mengakibatkan busuk pada buah nangka, dan ini merupakan laporan pertama serangan penyakit ceratosistis pada tanaman nangka. Penelitian ini telah kami laporkan dan dipublikasi di jurnal Australia Plant Disease Note. Halo semuanya, saat ini saya juga berada di perkebunan akasia. Di belakang saya ada tanaman akasia yang terserang oleh penyakit ceratosistis juga, di mana laporan pertama penyakit ini telah dipublikasikan oleh Tarigan et al. Pada tahun 2010, di mana serangan ini telah terjadi di perkebunan akasia di Riau. Serangan ini telah menyebabkan terbentuknya lesi pada bagian sapwood pohon akasia. Seperti kita lihat, di sini terbentuk lesi dan juga telah menyebabkan kulit pada akasia menjadi pecah pada bagian ranting oleh berkembangnya jamur ini. Pada daun akan mengalami layu dan menguning akibat berkembangnya jamur pada bagian sapwood dan menyebabkan kering dan layu, sehingga tanaman akasia ini menjadi mati, terserang oleh penyakit ceratosistis ini. Penyakit ini juga telah membentuk gam pada batang pohon akasia. Penyakit ini juga telah menyerang pada tanaman tanjung yang ada di belakang saya. Serangan ini telah menyebabkan pohon tanjung ini menjadi layu dan mengering. Serangan penyakit ini telah membuat jamur berkembang pada bagian sapwood pohon tanaman tanjung, yang nantinya mengakibatkan daun tanjung menjadi kuning dan menjadi layu dan mengering dan akhirnya mati oleh berkembangnya jamur pada bagian vaskular tanaman tanjung.
Penyakit ini telah kami laporkan dan dipublikasikan di jurnal biodiversitas. Saat ini saya juga di salah satu tanaman mangga yang terserang oleh penyakit ceratocystis. Kita lihat pada bagian ranting tanaman mangga ini terserang oleh penyakit ceratocystis yang berkembang pada bagian subwood pohon tanaman mangga ini. Serangan penyakit ceratocystis ini akan mengakibatkan kering pada daun pohon tanaman mangga ini akibat perkembangan jamur pada bagian vaskular pohon mangga ini. Serangan penyakit ceratocystis telah membuat lubang luka dan juga kanker pada bagian pohon tanaman mangga ini. Hal ini akan mengakibatkan kematian total pada pohon tanaman mangga. Agar kalian lebih memahami tentang pelajaran ini, mari kita lihat cuplikan video yang akan menampilkan cara sampling dan pengkoleksian sampel penyakit ceratocystis di lapangan. Hi, my name is Wade Heller. I'm a biologist with the University of Hawaii. I'm part of the team of researchers studying rapid ohia death, and today we're going to collect a sample from this dead ohia tree, which we think may be infected with rapid ohia death. There are a few different ways to collect the sample, and there's different tools for each method. Before we get started, we need to spray our tools with 70% rubbing alcohol. This will kill off any spores that were left over from the last sample we collected. We just spray the alcohol on our tools and let it dry, and then we'll be ready to go. Alright, so using the drill method, we're just going to drill a hole into the tree and collect the sawdust as it comes out. We remember our eye protection. And we have a clean Ziploc bag. You can use any Ziploc bag you might have laying around at home that's clean and never been used before for your lunch. So we're going to drill into the tree about 2 inches. Just collect the sawdust in the bag as you pull the drill out. The sawdust is now in the bag. So we typically will drill into the tree about 4 times just to increase the likelihood of hitting an infected part of the tree. It doesn't really matter how high or low you're drilling on the tree, as long as it's comfortable for you. If the tree's infected, you will likely drill into an infected area. So one problem a lot of people have is that their tree is too big for them to collect a sample by felling the tree. And a way to get around that is to use a hatchet just to remove the bark and cut into the side of the tree to get a sample. So we just try to peel off that bark carefully. In order to get a wood chip, we're going to put that into our clean Ziploc bag. Seal it up and send it into the lab. Alright, so the third way we can collect a sample is to use a saw to either cut down an entire tree if it's small enough to safely do so, or cut down a branch that's easily accessible. We need to make sure that we're not endangering ourselves, so a branch or a tree that's about the size of your wrist is a good size to attempt this procedure on. So we're going to cut down this branch, and we're going to cut a disc off the end, and that will be the sample we're going to send into the lab. So now we've cut the branch off the tree, we can get a look at the internal discoloration, looking for signs of rapid ohia death. So we're seeing some black discoloration around the margin here. There are some staining patterns that are indicative of rapid ohia death and can help us predict whether or not the sample is infected before we even get it back to the lab. But to collect this sample, we need to cut a small disc off of the end of this cut branch, and we'll put that in a Ziploc bag to send in.
Alright, so now we've collected our samples and we're ready to pack them up to send them off to the lab for testing. So on your sample bags, you want to be sure to label them with your name, the date, the address or GPS location where they were collected, and a way to contact you. So for samples collected on Hawaii Island, they can be mailed directly to Lisa Keith, and that's at the USDA Pacific Basin Agricultural Research Center, 64 Noello Street, Hilo 96720. For any samples collected off Hawaii Island, they can be taken to your local plant quarantine branch and they will be forwarded to the lab for testing. Bagaimana? Sudah paham kan tentang penyakit ceratocystis? Kita telah lihat tadi bagaimana macam-macam gejala yang terjadi pada berbagai tanaman, pada tanaman nangka, pada tanaman mangga, dan juga pada tanaman akasia. Bapak harap kalian memahami bagaimana ketika menemukan gejala penyakit ceratocystis di lapangan. Cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada perkuliahan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.